Saya ulangi bahwa menurut Ferdinand Tönnies bahwa Gesellschaft adalah sebagai kelompok sosial yang ditandai dengan adanya suatu kepentingan-kepentingan tertentu dan tujuan tertentu. Misalnya kelompok profesi, ya. Kita mengenal profesi seorang dokter, ya. Mereka membentuk kelompok sosial atau Gesellschaft Ikatan Dokter Indonesia. Kita mengenal profesi notaris, ada Ikatan Notaris Indonesia. Kelompok sosial ini didasarkan profesi notaris, ya. Mereka membentuk kelompok memiliki tujuan-tujuan tertentu yang terkait dengan profesi mereka, ya. Ada Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Mereka mestinya memiliki keterkaitan dengan kepentingan-kepentingan ekonomi, ya. Ada Ikatan Akuntansi, ya, Sarjana Akuntansi Indonesia. Mereka membentuk kelompok ini karena mereka memiliki kepentingan-kepentingan tertentu di dalam memajukan profesi sebagai seorang akuntan, entah itu akuntan publik ataupun akuntan tertentu, ya. Itu menurut pemikiran Ferdinand Tönnies. Kemudian yang berikutnya yaitu menurut Max Weber. Ini ilmuwan dari Jerman juga, ya, di mana menurut Max Weber yang terkait dengan perubahan sosial yang didasarkan peran masyarakat tiap-tiap kelas, ya, yaitu di dalam masyarakat dibagi menjadi 2 kelas, ya. Kelas pertama adalah yang memiliki sarana produksi, sementara kelas yang kedua adalah orang-orang yang tidak memiliki sarana produksi sebagai kaum pekerja, ya. Dari Max Weber ini sendiri teori kelas, ya, adanya perbedaan-perbedaan nanti mengembangkan pemikiran tentang tindakan-tindakan sosial yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu Karl Marx, orang Jerman, tapi di dalam pemikirannya dia cenderung mengembangkan pemikiran tentang teori pertentangan kelas, di mana ajaran Karl Marx itu yang sering disebut sebagai Marxisme ini ilmu yang dikembangkan oleh Karl Marx tentang teori pertentangan kelas ini lebih banyak dipahami oleh masyarakat Marxisme, masyarakat sosialisme, masyarakat komunisme. Maka tidak aneh ajaran-ajaran dari Karl Marx ini berkembang pesat di negara-negara Uni Soviet atau yang sekarang Rusia, ya. Ya, dia mengajarkan tentang teori pertentangan kelas di dalam masyarakat. Selama itu masih ada ketimpangan, masih ada suatu perbedaan kelas, maka disitulah akan terjadi suatu konflik atau pertentangan kelas. Suatu pertentangan kelas akan berakhir apabila sudah tidak ada ketimpangan ataupun perbedaan kelas, ya. Di sini adanya kelompok atas disebut sebagai kaum borjuis, sebagai kelompok pemilik modal. Kelompok kebanyakan yang tidak memiliki aset kapital, ya, maka mereka sebagai kaum proletar yang tidak memiliki apa-apa. Mereka digerakkan oleh kelompok borjuis untuk menjalankan industri yang mana nanti untuk mengembangkan kekayaan atau sering disebut sebagai kaum kapital, ya. Ini ajaran dari Karl Marx, ya. Ada satu hal lagi yang belum saya jelaskan, yaitu Ibnu Khaldun, yaitu seorang ilmuwan, ya, dari negara Tunisia, ya. Dia mengembangkan ajaran dalam kelompok sosial bahwa masyarakat atau kelompok sosial
bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah badawah, yang kedua adalah hadarah. Apa itu badawah, apa itu hadarah? Ya, saya ulangi, di dalam masyarakat kelompok sosial bisa dibedakan menjadi dua menurut Ibnu Khaldun. Satu badawah, yang kedua adalah hadarah. Ya, badawah adalah kelompok masyarakat yang sederhana, yang hidup di pedesaan atau jauh dari perkotaan. Itu adalah masyarakat badawah, masyarakat yang masih sederhana, masyarakat yang masih tertinggal, masyarakat yang masih tradisional, jauh dari modern, yang biasanya tinggal di daerah pelosok. Ya, begitu pula kebalikannya dari hadarah, ya, merupakan masyarakat kota, masyarakat yang sudah modern, yang mementingkan lahiriah atau material, sehingga perkembangan di dalam masyarakat ini selalu mengejar kemewahan. Ya, nah itulah konsep yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Ya, dia tidak hanya sebagai seorang tokoh sosiolog, ya, tapi dia juga seorang ahli sejarah, ya, ahli bidang ilmu hukum dan yang lain sebagainya. Ya, nah itulah teori-teori yang dikembangkan oleh para tokoh sosiolog yang ada di dalamnya. Ya, baik. Apa yang Bapak sampaikan dari beberapa tokoh tadi, termasuk ajaran-ajaran atau teori-teorinya, ya, dari Auguste Comte mengembangkan teori bahwa masyarakat mengalami tahap perkembangan pemikiran ada tiga, yaitu tahap pemikiran, ya, yang awal yaitu teologi, tahap pemikiran teologi yang percaya kepada hal-hal yang bersifat gaib. Maka tidak aneh kalau masyarakat pada saat itu muncul kepercayaan animisme, dinamisme. Ya, kemudian tahap perkembangan berikutnya yaitu metafisik, ya, dan sampai akhirnya pada tahap yang lebih sempurna yaitu tahap positif. Ya, kemudian Ferdinand Tönnies, ya, seorang sosiolog dari Jerman, mengembangkan konsep Gemeinschaft dan Gesellschaft, di mana kelompok sosial dibedakan menjadi dua. Ya, Gemeinschaft ditandai anggota-anggota kelompoknya saling mengenal, memiliki tingkat hubungan batin yang murni. Ya, sementara Gesellschaft adalah suatu kelompok sosial yang didasarkan atas kepentingan yang sama atau tujuan yang sama. Bahkan di dalam perbedaan kelompok sosial ini bisa sudah Bapak berikan contoh, yang kelompok profesional atau kelompok yang kekerabatan itu menunjukkan suatu perbedaan. Kalau kekerabatan didasarkan hubungan batin yang murni, misalnya keluarga, sementara organisasi profesi termasuk Persatuan Guru Republik Indonesia, termasuk Ikatan Dokter Indonesia, termasuk Ikatan Notaris Indonesia, ini adalah suatu bentuk Gesellschaft, adanya kelompok yang didasarkan kepentingan. Ya, kemudian menurut pendapat dari sosiolog dari Jerman lagi, yaitu Max Weber, ya, dia mengembangkan di dalam teorinya, ya, di dalam kelompok sosial. Kemudian Karl Marx, ya, teori pertentangan kelas, dan yang berikutnya adalah Ibnu Khaldun, seorang sosiolog dari Tunisia yang mengembangkan dua konsep, dua teori, ya, yang pertama badawah, yang kedua adalah hadarah. Ya, badawah adalah masyarakat kecil, masyarakat desa, masyarakat pelosok yang anggota